Pemirsa, Presiden Jokowi diagendakan melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan Yogyakarta selama sepekan ke depan. Sepanjang itu, Presiden dijadwalkan mengunjungi beberapa daerah seperti Semarang, Yogyakarta, Banyumas, Tegal, hingga Pekalongan. Presiden yang tiba di Semarang pada hari Minggu kemarin melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnu Broto hingga melaksanakan sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang. Usai bertemu Jokowi, Setio Wisnu membocorkan sedikit isi pembicaraan, yakni Presiden mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Kunjungan kerja Presiden pun ini memantik spekulasi dan dikait-kaitkan dengan upaya lobi-lobi kepada Ketua DPD partai politik yang potensial menjaring suara yang signifikan. Benarkah demikian? Untuk membahasnya kami telah tersambung dengan Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnu Broto, kemudian ada politisi PDI Perjuangan Hendrar Prihadi dan pengamat politik M. Kodari. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Mas Hendy terlebih dahulu. Mas Hendy, ini ada tim relawan dari Jawa Tengah, khususnya Solo, yang menyatakan bahwa ada arahan dari Pak Jokowi untuk mendukung Kapolda Jawa Tengah nanti dalam Pilgub Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan dari PDI Perjuangan, Mas Hendy? Mas Hendy? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi, kita perbaiki dulu. Kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, sudah terhubung bersama kami? Siap. Oke, Bang Kodari, kita berangkat dari pernyataan tim relawan ya, yang berasal dari Solo, yang menyampaikan bahwa ada arahan dari Pak Jokowi untuk mendukung Kapolda Jawa Tengah dalam Pilgub Jawa Tengah tahun ini. Ini apakah seberapa signifikan kemudian dukungan dan juga intervensi dari Presiden Jokowi khususnya di kandang banteng ya? Pertama, kalau soal apakah mendukung atau tidak, saya kira masih perlu waktu ya. Saya membaca pernyataan dari Mas Setio ya sebagai Ketua Relawan, di mana Pak Jokowi katanya masih bertanya kepada Mas Setio bagaimana elektabilitas dari Pak Ahmad Lutfi, dan dari situ nanti akan dilihat juga dukungan-dukungan dari partai politik. Jadi saya kira ini memang masih koma, belum titik ya, karena kan pendaftarannya sendiri juga masih sangat lama, yaitu bulan Agustus. Nah, yang kedua mengenai pengaruh Pak Jokowi, saya kira memang sangat-sangat menarik kalau kita lihat hasil Pilpres di Jawa Tengah tahun 2024 ini, di mana Prabowo dan Gibran mampu memenangkan Pilpres, walaupun selama ini Jawa Tengah dianggap merupakan kandangnya dari PDI Perjuangan atau kandang banteng ya. Dan itu merupakan suatu indikasi betapa populernya Pak Jokowi dalam konteks Pilpres. Tetapi ini kan pilkada. Saya juga punya ingatan mengenai kekuatan PDI Perjuangan di Jawa Tengah berkaitan dengan pilkada, yaitu pada tahun 2013 bagaimana pada waktu itu Mas Ganjar sebetulnya kalau disurvei ya sebetulnya posisinya di bawah dan melawan petahana waktu itu Pak Bibit Waluyo, tetapi dengan kerja-kerja politik PDI Perjuangan pada akhirnya Mas Ganjar mampu memenangkan pilkada gubernur di Jawa Tengah. Jadi saya kira menarik sekali untuk melihat apakah pola yang terjadi pada tahun 2024 dengan Pilpres akan terulang kembali atau justru akan kembali kepada tahun 2013 di mana kekuatan mesin politik dan jaringan dari PDI Perjuangan mampu mengalahkan petahana pada waktu itu. Jadi saya kira ini sangat menarik. Apalagi begini, sepengetahuan saya, walaupun saya belum survei di sana, tidak ada kandidat yang sangat dominan di Jawa Tengah pada hari ini. Jadi dari nama-nama yang beredar selama ini, misalnya Ahmad Lutfi, lalu kemudian ada Sudaryono dari Gerindra, lalu Mas Hendrar Prihadi atau Mas Hendy dari PDI Perjuangan, ataupun nama-nama yang lain, kelihatannya belum ada yang sangat-sangat kuat atau sangat-sangat menonjol, dan itu membuat Jawa Tengah menjadi wilayah dengan pertarungan yang sangat-sangat dinamis dan juga sangat-sangat menarik. Begitu analisa sampai sejauh ini. Baik, dari Bang Kodari kita menuju ke Mas Setio Wisnu Broto. Mas Setio, dari pertemuan Anda dengan Pak Jokowi ini apa memang betul-betul sudah menyebut nama Kapolda Jawa Tengah ini? Baik, terima kasih. Selamat sore. Iya, kemarin kami sempat berbincang dengan beliau, dan perbincangan kemarin itu adalah perbincangan satu sebagai sahabat, yang kedua
kami sebagai Ketua Umum Relawan Kabel dan Komandan Sektor Solo Raya, dan juga sebagai Wakil Komandan Tim Golf di TKN. Waktu itu namanya juga hari Minggu, kemudian juga menuju otomatis bincang-bincang ringan, yang mana dalam kondisi yang santai kita ngobrol banyak hal, salah satunya melanjutkan pembicaraan waktu kami Kabel itu ketemu dengan beliau di Istana Merdeka waktu itu terkait dengan investasi KIK, kawasan ekonomi khusus industri kayu, dan juga bicara beberapa hal yang lain. Oke, nah tapi arahan dari Pak Jokowi itu seperti apa, Mas Setio? Apakah memang betul itu arahan untuk mendukung tokoh tertentu, misalnya Kapolda Jawa Tengah, atau sifatnya masih bertanya? Kalau tadi kan Bang Kodari menyampaikan ini sifatnya mungkin masih bertanya. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Jadi gimana? Terkait dengan politik, kami tidak terlalu fokus mengenai pilkada Jateng dan sebagainya. Kami sebagai relawan waktu itu diarahkan untuk di-maintain selalu baik, kemudian beliau juga berpesan bahwa relawan ini penting menjadi salah satu pilar bangsa yang mana akan bisa mewarnai dan menentukan arah bangsa dengan kekuatan jumlah massa yang solid, besar. Ini akan menjadi value politik. Jadi kalau istilahnya di sini secara langsung mendukung calon tertentu, beliau belum menyampaikan. Baik, Mas Setio, tapi apakah sudah ada? Karena ya, Mas Setio, tapi apakah sudah ada obrolan atau omongan dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sendiri terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi? Untuk obrolan dengan mengenai Pak Lutfi secara langsung tidak ada kemarin, tapi kami pernah bicara dengan beliau secara terpisah mengenai Pak Lutfi, dan tentunya sebagai presiden itu kan tidak boleh cawe-cawe kita bicara mengenai politik, karena beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap harus netral, dan kami relawan beliau yang selama ini mendukung beliau selalu solid terhadap apa yang menjadi arahan beliau. Artinya di sini bahwa terkait dengan Pak Lutfi kita pernah bicara, tapi beliau belum mengarahkan. Dan kalau dari kami sebagai relawan ini selalu diarahkan sama beliau fakta ilmiah atau hasil survei. Makanya ini ada Bang Kodari ini cukup menarik. Jadi sebelum beliau itu melakukan survei atau hasilnya jelas kelihatan, kami dari relawan pasti akan menunggu hal tersebut. Intinya seperti itu. Oke, Mas Setio, sebelum kita menuju ke Mas Hendy, ini supaya clear dulu ya. Karena kan Mas Setio sempat tuh bicara ke media. Ini saya kutip pernyataan dari Mas Setio ya. Waktu itu kan media menanyakan tuh soal bagaimana peran Pak Jokowi di Pilkada Jawa Tengah. Mas Setio menjawab, dan dari beliau Jokowi menyampaikan kita lihat elektabilitasnya dulu. Kalau bagus nanti insya Allah kita support. Itu kan yang pernah Mas Setio sampaikan ke media. Nah itu betul nggak yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Supaya clear dulu, Mas Tio. Itu pernah disampaikan beliau. Oke, jadi tapi kita bisa melihat bahwa tata waktu ya, Mbak ya. Tata waktu bahwa pilgub atau pilkada ini di bulan November. Pak Jokowi akan selesai di bulan Oktober. Artinya setelah Oktober beliau adalah sebagai masyarakat sipil yang tentunya pada waktu nanti setelah sebagai masyarakat sipil beliau boleh dong menentukan arah pilihan. Makanya kami sebagai relawan yang bergerak di politik minta arahan sama beliau. Artinya di sini adalah
beliau ini bukan sebagai presiden cawe-cawe untuk masuk ke ranah politik yang terkait dengan pilkada, tapi Jokowi sempat menyampaikan beliau ya, di sini, kalau bagus nanti insya Allah kita support. Itu yang kita highlight ya. Tadi Mas Tio membenarkan soal itu. betul. Ya, itu benar sekali. Beliau menyampaikan itu.